wahai Jibril, wahai saudaraku malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, min aina lahu hadhil karamah, dari mana kemuliaan ini datang wahai Jibril? Faqala, kemudian malaikat Jibril pun khusus bagi orang yang mau membaca surat Qul Huwallahu Ahad itu di dalam sholat 5 waktu. Maka kita kalau dalam sholat tidak lepas daripada membaca Qul Huwallahu Ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal Al-Masyhur bi Usfuri, yang terkenal dengan Al-Usfuri. Di dalam kitab beliau halaman 16 ada sebuah hikayah bahwa Nabi alaihi salam kana jalisan ala babil Madinah. Beliau menceritakan bahwa Nabi alaihi salam suatu ketika pernah duduk ala babil Madinah. Beliau duduk di pintu kota ala babil Madinah. Idh marrat janazatu rajulin. Tiba-tiba ketika beliau duduk ala babil Madinah ini, tiba-tiba lewat janazatul rajulin, jenazah seorang laki-laki. Faqala Nabi alaihi salam, Nabi pun bertanya, hal alaihi dainun, kata Nabi Muhammad, itu jenazah apa dia punya tanggungan hutang? Faqalu alaihi dainu arba'ati darahima. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar itu pun kemudian menjawab, wahai Rasulullah, itu jenazah dia memiliki tanggungan sebesar 4 dirham. Itu jenazah memiliki tanggungan hutang sebesar 4 dirham. Kemudian faqala Nabi alaihi salam, Nabi Muhammad pun menjawab, shallu alaihi fa inni la usalli ala man kana alaihi dainu arba'ati darahima famata walam yu'addiha. Kemudian Nabi Muhammad memberikan perintah, ya udah, yang sholat kalian saja, sholatilah jenazah itu. Fa inilah usolli alaman kana alaihi dainu. Kata Nabi Muhammad, kalau aku ini tidak menyolati orang yang masih memiliki tanggungan hutang sebesar 4 dirham. Kemudian dia meninggal dan belum sempat untuk membayarnya. Jadi Nabi Muhammad nyuruh orang-orang yang ada di sekitar itu untuk mensolati jenazah tersebut sebagaimana kewajiban sebagai muslim untuk mensolati jenazah itu. Tapi kata Nabi Muhammad, tapi kalau aku tidak mau menyolati jenazah tersebut karena dia masih memiliki tanggungan hutang yang belum sempat ia bayar dan dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad mengatakan semacam itu, tidak lama kemudian fanazala Jibrilu alaihi salam, turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala, ya Muhammad, innallaha azza wa jalla yuqri'ukas salam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan salam, mengucapkan salam kepada engkau. Wa yaqulu ba'athu Jibraila bi surati adami wa adda dainahu. Dan Allah juga mengatakan bahwa aku sudah mengutus malaikat Jibril dengan bentuk manusia dan membayarkan hutang jenazah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala udah memberikan perintahnya kepada malaikat Jibril untuk berwujud manusia kemudian membayarkan tanggungan 4 dirham daripada jenazah yang meninggal tadi. Udah dibayar, udah dilunasi. Yang melunasi siapa? Malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala kum fasalli fa innahu maghfurun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kum, berdirilah engkau, fasalli,
sholatilah ia. Kenapa? Fa innahu maghfurun, karena jenazah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jenazah itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahu. Dan juga tidak hanya itu, malaikat Jibril juga menyampaikan begini, barang siapa yang mensolati jenazah tersebut, maka Allah akan memberikan ampunannya kepada orang yang mau menyolati jenazah tersebut. Jadi selain menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau mendapatkan salam dari Allah, kemudian sholatilah ia karena hutangnya itu sudah dibayar oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga menyuruh Nabi Muhammad untuk ikut mensolati. Tidak seperti di awal di mana Nabi Muhammad mengatakan saya tidak akan menyolati orang yang masih memiliki tanggungan. Tapi di sini malaikat Jibril mengatakan sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensolatinya. Dan juga mengatakan barang siapa yang mau mensolat di jenazah tersebut, maka ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni orang tersebut. Allah akan memberikan ampunannya kepada orang yang mau mensolati jenazah tersebut. Wa qala Nabi alaihi salam, ya akhi ya Jibril, min aina lahu hadhil karomah. Kemudian bertanyalah Nabi alaihi salam, wahai Jibril, wahai saudaraku malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad, min aina lahu hadhil karomah, dari mana kemuliaan ini datang wahai Jibril? Faqala, kemudian malaikat Jibril pun mengungkapkan alasan kenapa dia mendapatkan kemuliaan semacam itu. Dijawab, li qiraatihi kulla yaumin mi'ata marrah surata kul huwallahu ahad. Kata malaikat Jibril, jenazah itu, orang itu semasa hidupnya dia tidak kurang dalam satu hari membaca 100 kali surat kul huwallahu ahad. Orang itu semasa hidupnya setiap hari 24 jam dia akan membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu sebanyak 100 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kemudian di dalam surat Al-Ikhlas itu, di dalam surat Qul huwallahu ahad itu, li'anna fiha bayana sifatillahi ta'ala wathana'a alaihi. Di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat penjelasan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam surat Al-Ikhlas itu ada juga pujian-pujian, yakni memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala man qara'aha fi jami'i umrihi marratan wahidatan. Dilanjutkan lagi, barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas itu semasa hidupnya, mungkin dia cuma bacanya 1 kali saja, maka la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Maka orang itu yang membaca surat Qul huwallahu ahad walaupun mungkin semasa hidupnya dia cuma bacanya 1 kali, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah? La yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Ini orang tidak akan keluar daripada dunia, artinya ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat makanahu fil jannah. Dia akan melihat bagian dia kelak di surga. Ini pertanda baik. Khususon man qara'aha fis shalawatil khamsi fi kulli yaum kadza marrah. Khususnya bagi orang-orang yang mau membaca surat Qul huwallahu ahad ini di dalam salat 5 waktu sekian. Artinya di dalam sholat 5 waktu, orang itu kalau mau baca Qul huwallahu ahad khususnya, dia berarti akan mendapatkan karomah, kemuliaan yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi orang yang mau membaca surat Qul huwallahu ahad itu di dalam sholat 5 waktu. Maka kita kalau dalam sholat tidak lepas daripada membaca Qul huwallahu ahad. Tusfa'u lahu yaumal qiyamah. Orang itu akan diberikan syafaat, diberikan pertolongan kelak di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala, wali jami'i akrobaihi, dan juga tidak hanya diberikan kepada dia kemuliaan itu, kemuliaan yang dia lakukan juga meluber, juga dirasakan oleh orang-orang sekitarnya, oleh orang-orang terdekatnya. Mimman qad istaujabat alaihin nar, daripada orang-orang
yang mungkin dia semestinya masuk ke dalam api neraka. Tapi karena dia memiliki orang terdekat, dia memiliki keluarga yang dia ini membaca daripada surat Qul Huwallahu Ahad, yang mana dalam surat Qul Huwallahu Ahad ini memiliki karomah, memiliki kemuliaan, memiliki khususiyah. Karena di dalam surat Qul Huwallahu Ahad bayana sifatillahi ta'ala, dia menjelaskan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga athana alaihi. Dalam surat Qul Huwallahu Ahad itu isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga tauhid, dikatakan Qul Huwallahu Ahad, katakanlah bahwa Allah itu tunggal, Allah itu satu, tidak ada duanya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Kemudian juga dikatakan Qul Huwallahu Ahad, Allahu Somad. Allahu Somadnya itu adalah bahwa Allah adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk. Allah itu zat yang dibutuhkan. Jadi isinya adalah atsana alaihi, pujian. Selain menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, dikatakan dia Allah itu ahad, lam yalid wa lam yulad, Allah itu as-somad. Itu adalah penjelasan terhadap sifat-sifat Allah, dan juga adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala isi daripada surat Qul Huwallahu Ahad itu. Maka dia begitu mulia. Sebab semasa hidup, mungkin kalau ada orang dalam 5 waktunya kemudian dia tidak lepas daripada membaca surat Qul Huwallahu Ahad, maka akan diberikan pertolongan kelak di yaumil kiamah. Diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah. Kemudian tidak hanya dia yang merasakan, juga orang-orang terdekatnya. Yang boleh jadi orang tersebut mestinya dia mendapatkan bagian daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena karomah ini, kemuliaan ini, kemudian dia terlepas. Begitu, mudah-mudahan kita senantiasa memahami betul, menghayati daripada keagungan dari surat Qul Huwallahu Ahad itu. Kita memahami betul ketika kita membacanya, ketika kita dalam sebuah acara atau kita lagi sendiri kita membacanya, kita paham betul apa isi daripada surat Qul Huwallahu Ahad itu. Karena begitu mulia, begitu agung arti dan isi daripada surat Qul Huwallahu Ahad, yakni surat Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan kenapa dia dikatakan surat Al-Ikhlas? Kemudian di situ dikatakan surat Al-Ikhlas itu artinya menyelamatkan. Yakni surat Al-Ikhlas bisa menyelamatkan orang, yukhlisu, bisa menyelamatkan daripada api neraka. Maka dia kemudian dikatakan surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.